saat ini saya bersama koordinator Forum Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana NTT, dan saat ini juga mereka sedang melakukan FGD terkait pro dan kontra terkait pembatasan pengunjungan di kawasan pariwisata super premium Pulau Komodo. Dan saat ini saya bersama Pak Aldo. Selamat sore, Pak Aldo. Selamat sore. Baik. Apa kabar, Pak Aldo? Puji Tuhan, baik. Ada beberapa pertanyaan dari kami terkait FGD sore ini. Misalnya kira-kira pertama itu adalah bagaimana pendapat Pak Aldo terkait pembatasan pengunjung dalam Taman Nasional Komodo itu sendiri gitu. Ya, berkaitan dengan pembatasan pengunjung di Taman Nasional Komodo, kita sempat mencari-cari data. Ya. Mencari-cari data terkait jumlah pengunjung di Komodo dengan kapasitas hanya sekitar 200-an 219-an ribu pengunjung yang bisa ditampung ya di sana. Tetapi selama ini kajian dari KLHK katanya over capacity. Ya. Nah, maka perlu ada pembatasan. Hanya kebijakan pembatasan ini kita melihat semacam ada grand design di balik itu. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya ada muncul di berbagai media terkait wacana kenaikan harga tiket. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini ada upaya memonopoli pasar dengan paket wisata yang ditawarkan oleh salah satu BUMD yang ada di NTT. Nah, dan ini memang pembatasan pengunjung ini bukan hanya memang dari KLHK dengan alasan konservasi. Kita tidak tahu konservasi dalam konteks apa, apa yang sedang dilakukan oleh KLHK di Pulau Komodo, terutama dalam hal ini berkaitan konservasi. Kemudian itu sampai kapan kita tidak tahu. Nah, dan juga kebijakan ini mulai berlaku 1 Agustus ya, 1 Agustus 2022. Nah, jadi saya pikir bahwa kami dari forum sempat berdiskusi bahwa ini kebijakan yang semacamnya tergesa-gesa ya, terlalu cepat. Itu artinya ya kalau misalnya pakai pemberlakuan kebijakan pembatasan ini di bulan Agustus, artinya sebelumnya kan pasti ada wisatawan yang sudah memesan tiket. Betul. Memesan paket wisata ke Pulau Komodo. Nah, ketika ini kebijakan ini diberlakukan, otomatis mereka batalkan perjalanan. Batas. Kemudian yang kedua, salah satu alasannya itu adalah rangka digitalisasi. Digitalisasi ini yang mengarahkan kepada yang boleh kita katakan dalam upaya memonopoli pajak bahwa digitalisasi ini diserahkan kepada PT salah satu BUMD itu. Nah, kemudian nanti untuk pengaturan teknisnya ada di sana. Nah, dari grand design-nya itu kita melihatnya bahwa KLHK mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah pengunjung, kemudian secara teknis itu diatur oleh BUMD, oleh BUMD dan juga Pemprov NTT ya dalam hal ini. Nah, BUMD ini kan bekerja tentu berdasarkan atas perintah dari Pemprov NTT. Nah, terutama dalam itu berdasarkan paket wisata yang diusulkan oleh BUMD yang ada di NTT itu, ya PT dalam hal ini PT Flopamor. Itu ada beberapa paket wisata yang ditawarkan. Nah, artinya begini, ini semacam ada pertarungan antara BUMD dengan travel lokal ini. Betul. Ketika itu dikapitalisasi oleh BUMD, bagaimana dengan agent travel? Betul. Nah, sehingga kita berpikir bahwa ini sebenarnya bukan persoalan pembatasan pengunjung, itu pasti kita dukung. Ya, supaya tidak over capacity dan juga menjaga habitat Komodo. Tetapi perlu adanya koordinasi dan kerjasama baik itu antara pelaku wisata lokal yang swasta dengan pemerintah daerah dan juga pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada peran serta masyarakat di situ. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada peran serta masyarakat, ya saya pikir ini boleh dikatakan bahwa ini kebijakan yang murni top down dari kementerian. Jadi itu yang menjadi keresahan kita sebenarnya. Nah, dan bagaimana untuk mengakomodir supaya kebijakan travel ini tidak diabaikan, ya kita menginginkan supaya adanya sistem link and match, menciptakan sistem link and match dalam upaya
mengakomodir semua kepentingan, baik itu pelaku pariwisata yang swasta maupun BUMD, pemerintah provinsi maupun apa yang diinginkan oleh KLH. Jadi saya pikir itu. Oke. Lalu kemudian terkait mungkin sedikit saya tanyakan terkait kenaikan harga tiket. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Aldo terkait itu? Soal kenaikan harga tiket, ya tentu dampaknya itu adalah wisatawan lokal. Ya, betul. Wisatawan lokal tidak akan bisa masuk ke Pulau Komodo. Padahal yang mempunyai Taman Nasional ini kan wisatawan lokal ya. Orang-orang, artinya kalau secara khususnya itu adalah masyarakat Manggarai Barat yang mempunyai tempat. Tetapi begitu mereka mau berwisata ke Pulau Komodo, harganya cukup mahal, jadi mereka tidak jadi berangkat. Artinya kebijakan ini atau wacana ini perlu ditinjau ulang begitu ya? Tinjau ulang perlu dikaji secara mendalam ya saya pikir, dan juga terkait pemberlakuannya itu perlu moratorium. Oke. Nah, kemudian dan 1 Agustus lah, jadi kalau bisa tahun awal 2023. Oke. Kemudian ini begini. Sempat tadi disinggung soal monopoli bisnis ya. Saya pikir bisnis pariwisata lah ya, lebih tepatnya. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Aldo terkait upaya monopoli bisnis pariwisata super premium oleh PT, ya kita sebut saja sebagai PT Flobamora yang hari ini sudah memanuver untuk melakukan lobby ke Pemprov maksudnya. Bicara soal monopoli wisata bisnis pariwisata yang dilakukan oleh PT Flobamora itu terlihat dari paket wisata yang ditawarkan oleh PT Flobamora ya. Okay. Artinya kalau misalnya ada koordinasi dengan pelaku wisata yang swasta di Manggarai Barat, otomatis itu ada MOU. Tetapi ini tidak ada, ini murni paket yang ditawarkan oleh PT Flobamora. Nah, akhirnya muncul pertanyaannya, terus bagaimana dengan travel agent? Apakah ada jaminan bahwa PT Flobamora akan memberdayakan pelaku wisata lokal yang notabene bukan bagian dari BUMD? Itu. Nah, tentu saya pikir bahwa ini perlu ada nota kesepahaman antara pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo, terutama travel agent. Betul. Itu dengan PT Flobamora. Ya. Sehingga kita bisa menciptakan satu sistem link and match. Sistem link and match itu seperti apa? Ya, kita coba belajar dari Traveloka atau tiket.com ya. Artinya PT Flobamora hanya menyiapkan platform digitalnya yang kemudian di dalam itu ada data-data marketnya. Ada marketnya. Ya seperti kita memesan tiket pesawat. Betul. Jadi ada semua data travel agent, tinggal wisatawan memilih travel agent yang mana. Betul. Yang pasti dari situ yang paling penting itu adalah PT Flobamora harus mengeluarkan satu kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi pelayanan. Mungkin peran PT Flobamora sebenarnya di situ, standarisasi pelayanan wisatawan seperti apa. Itu. Tetapi kalau mereka sampai ke teknis bahwa dari sini seperti apa, ya saya pikir itu sangat mengabaikan pelaku wisata lokal itu. Dan kalau saya tidak tahu apakah kedepannya dari paket wisata yang ditawarkan oleh PT Flobamora dalam paket wisata EVE itu akan melibatkan travel agent. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu akan dilibatkan karena tidak ada jaminannya di situ. Nah, oleh karena itu kita mengusulkan supaya membangun sistem link and match seperti yang ada dalam Traveloka dan tiket.com itu, atau yang lain-lain lah, supaya nanti kita bisa lihat, oh ini ada paket wisata yang itu. Ketika akses website PT Flobamora, oh ini akses wisata, ini agent travelnya, kita pilih yang mana. Jadi seperti itu. Baik. Nah, mungkin kita terkait FGD hari ini, kira-kira apa goals dan tujuannya sehingga kemudian nanti hasil daripada diskusi ini kemudian direkomendasikan kemana? Ya, kita mencoba untuk melahirkan narasi yang win-win solution ya. Baik itu untuk pelaku wisata maupun untuk pemerintah ataupun BUMD. Jadi kita tidak mau ada yang dirugikan di situ. Gitu. Jadi supaya polemik ini tidak berkepanjangan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi nanti kita ada menghasilkan satu narasi besar yang kemudian nanti akan kita rekomendasikan ke KLHK, ke Pemprov NTT dan juga BUMD yang ada, termasuk pemerintah kabupaten dan tembusannya. Baik. Terakhir Pak Aldo, kira-kira terkait FGD ini ada tidak tindak lanjut setelah ini misalnya?
Yang pasti ini adalah forum pertama kita ya. Oh, Kegiatan pertama kita, dan yang pasti ini akan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sehingga kemudian kita bisa berdiskusi singkat, dan kemudian nanti semoga harapan kami semoga diskusi ini berkelanjutan gitu ya. Lalu kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi yang cukup ambil jalur tengah dalam wacana kebijakan kenaikan tiket dan juga wacana pembatasan jumlah pengunjung. Saya pikir sekian. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kitas Channel. Siap.